Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat berjumpa dengan pembelajaran akuntansi perusahaan dagang. Nah, akuntansi perusahaan dagang adalah akuntansi yang mempelajari tentang pembukuan yang ada di perusahaan dagang. Perusahaan dagang adalah perusahaan di mana kegiatannya menjual dan membeli barang dagang tanpa merubah bentuk. Nah, siklus akuntansi perusahaan dagang meliputi beberapa tahapan. Yang pertama adalah tahap analisis transaksi. Ya. Yang kedua, tahap pencatatan. Yang ketiga adalah eh, tahap pengikhtisaran. Dan yang terakhir adalah tentang pelaporan keuangan. Anak-anak, dalam tahap analisis transaksi, ini melalui menganalisis bukti transaksi. Apa itu bukti transaksi? Bukti transaksi adalah kesepakatan antara penjual dan pembeli untuk mensepakati menjual atau membeli barang dagang. Nah, dalam tahap analisis transaksi ini kegunaannya diantaranya yang pertama itu untuk mengetahui keabsahan daripada bukti transaksi tersebut. Ya, apakah bukti transaksi tersebut sudah memenuhi unsur dokumen transaksi yang akan kita catatkan ke dalam pencatatan yang dinamakan dengan jurnal atau persamaan akuntansi. Kemudian kegunaan yang kedua yaitu bukti transaksi tersebut akan dicatatkan ke dalam pencatatan apa? Apakah masuk ke dalam pencatatan kas masuk atau pencatatan dalam pembelian atau pencatatan dalam penjualan dan lain sebagainya. Setelah bukti-bukti transaksi ini kita dapatkan, ini adalah sebagai dokumen untuk mencatatkan transaksi ke dalam pencatatan akuntansi yang dinamakan dengan jurnal atau persamaan akuntansi. Ya. Nah, karena kita ini perusahaan dagang, maka jurnal yang akan kita pelajari di sini adalah jurnal khusus ya, bukan jurnal umum. Tapi kita akan mencoba untuk membuat dua jurnal. Yang pertama adalah jurnal umum, yang kedua yaitu jurnal khusus untuk pemantapan kalian. Kemudian setelah dicatat ke dalam jurnal, ya, dalam tahap pencatatan ini kemudian kita pindahkan ke dalam buku besar. Proses pemindahan dari jurnal ke buku besar dinamakan posting. Jadi posting itu memindahkan akun-akun yang sejenis yang terdapat di dalam jurnal ke dalam buku besar. Jadi buku besar itu adalah khusus untuk mencatat akun-akun yang sejenis yang terdapat di dalam jurnal. Kemudian setelah kita mencatatkan akun-akun yang sejenis ke dalam dari jurnal ke dalam buku besar. Nah, saldo-saldo yang ada di buku besar ini kita pindahkan, kita catatkan dalam catatan khusus tentang saldo-saldonya. Maka kita buatkan yang dinamakan daftar saldo atau neraca saldo. Nah, di sini kita sudah memasuki proses tentang tahapan pengikhtisaran. Di sini ya, mengikhtisarkan gitu kan. Di sini kita buat neraca saldo di mana neraca saldo adalah kumpulan dari saldo-saldo yang ada di buku besar. Kita catat di sini. Jadi neraca itu adalah neraca saldo itu adalah kumpulan aktiva dan pasiva, ada harta dan sumber harta. Jadi ada harta, utang plus modal. Harta itu apa saja? Ya, kalian sudah mengetahui harta itu kita punya kas, punya tagihan dan lain sebagainya itu adalah harta.
Nah, kita punya uang, punya tagihan dan sebagainya, sumbernya dari mana? Bisa dari modal sendiri atau bisa juga dapat ngutang. Kemudian di dalam tahapan pengitisaran ini selanjutnya kita periksa apakah ada transaksi yang belum tercatat atau terjadi kesalahan catat. Apabila ada, maka kita wajib membuatkan yang namanya ayat jurnal penyesuaian atau sering kita sebut dengan jurnal penyesuaian saja. Nah, apabila sudah, maka langkah selanjutnya kita membuat pelaporan keuangan. Ya, sebelum membuat pelaporan keuangan, untuk mempermudah membuat laporan keuangan, kita buatkan yang namanya worksheet, ya, atau kertas kerja. Kertas kerja atau worksheet adalah kertas berlajur-lajur atau berkolom-kolom yang fungsinya untuk mempermudah membuat laporan keuangan. Nah, selanjutnya kita membuat laporan keuangan. Nah, laporan keuangan ini minimal ada 4. Yang pertama kita membuat neraca, yang kedua kita membuat laba rugi. Laba rugi itu adalah selama untuk mengetahui seberapa besar keuntungan atau kerugian kita selama periode usaha. Kemudian yang ketiga kita membuat perubahan modal. Perubahan modal ini penting untuk mengetahui seberapa besar modal kita bertambah atau seberapa besar modal kita berkurang. Nah, ini ada kaitannya dengan laba rugi. Apabila kita mendapatkan keuntungan atau laba selama usaha, maka otomatis modal kita akan bertambah. Tapi apabila kita mengalami kerugian, maka modal kita sudah dipastikan akan berkurang. Kemudian yang keempat, kita membuat laporan arus kas atau cash flow ya. Cash flow. Cash flow itu apa? Keluar masuknya uang. Berapa uang kita yang dikeluarkan, berapa transaksi keluar, dan berapa transaksi masuk. Berapa uang kita yang masuk. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita membuat jurnal penutup. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan hari ini. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.